Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang programming ya, khususnya pada bab penugasan. Perkenalkan, kami dari Rongga 1 Angkatan 2024, Prodi Matematika, FMIPA Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Aurelia Putri Dwida dengan NIM 2404030031. Saya Alfa Zahira Sufa dengan NIM 2404030032. Saya Sindiman Rensi Jabat dengan NIM 2404030028. Saya Ratu Fusnia dengan NIM 2404030039. Saya Natasha Putratu dengan NIM 2404030027. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memecahkan persoalan yang bersumber dari buku Introduction to Operation Research oleh Hiller Lieberman. Jadi, ada seorang pelatih tim renang kelompok umur perlu menugaskan perenang ke tim estafet medley 200 yard untuk dikirim ke Olimpiade Junior. Karena sebagian besar perenang terbaiknya sangat cepat dalam lebih dari satu gaya, tidak jelas perenang mana yang harus ditugaskan untuk masing-masing dari 4 gaya. 5 perenang tercepat dan waktu terbaik dalam detik yang telah mereka capai di setiap gaya seperti pada tabel berikut. Nah, pelatih ingin menentukan cara menetapkan 4 perenang pada 4 gaya renang yang berbeda untuk meminimalkan jumlah waktu terbaik yang bersesuaian. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu membuat tabel awal sesuai dengan yang tertera pada ini. Pada tabel awal ini tertera gaya renang dan juga nama perenang. Seperti contoh pada C11, Carl pada gaya punggung memperoleh waktu 37,7 detik. Selanjutnya tabel MOC. Jadi tabel MOC ini diperoleh dari mengurangi elemen pada tabel awal tadi dikurangi oleh elemen terkecil pada setiap barisnya. Nah, UI ini adalah elemen terkecil pada setiap baris di tabel awal tadi, lalu kita memperoleh tabel MOC ini. Selanjutnya, tabel JOC terhadap MOC ke TOC. Kita harus mencari nilai terkecil dari setiap kolom, elemen terkecil dari setiap kolom pada tabel MOC tadi. Nah, setelah itu kita mengurangi setiap elemen di tabel MOC dengan nilai terkecil elemen terkecil pada setiap kolom MOC tadi. Nah, elemen terkecil pada setiap kolom MOC kita tulis dengan VJ. Dan ini adalah tabel COJ terhadap MOC ke TOC. Selanjutnya kita akan mencari himpunan elemen bebas bernilai 0. Apa itu himpunan elemen bebas bernilai 0? Jadi kita mencari elemen 0 yang tidak sama baris dan kolomnya. Misal, ini himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya. Misal C15, C24, C32, dan C41. Ini adalah misal dari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Banyak anggotanya ada 4, sehingga banyak tutupnya juga 4. Jadi, misalnya kita sudah memperoleh himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar, nanti setiap elemennya kita tutup baris atau kolomnya,
kita pilih menutup baris atau kolom dilihat dari yang memiliki elemen 0 terbesar. Pada elemen C15 saya memilih untuk menutup barisnya. Pada elemen C24 saya memilih untuk menutup kolomnya. C32 saya tutup kolomnya, dan C41 saya tutup barisnya. Nah, dari situ kita bisa menemukan nilai E. Nilai E adalah elemen terkecil yang tidak tertutup. Nah, misalnya pada C11 itu tertutup 1 kali. Nah, C12 itu tertutup 2 kali, sedangkan C21 itu tidak tertutup. Setelah kita menemukan nilai E, maka yang elemen tertutup 1 kali itu nanti nilainya akan tetap sama pada tabel selanjutnya. Terus elemen yang tertutup 2 kali itu nilainya akan kita tambahkan dengan E, dan elemen yang tidak tertutup sama sekali itu nilainya akan kita kurangi dengan E. Dari operasi tersebut kita memperoleh tabel selanjutnya. Nah, pada tabel ini kita memperoleh himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar, misalnya C13, C24, C32, dan C41. Pada C13 saya memilih untuk menutup barisnya, C24 saya memilih untuk menutup kolomnya, C32 juga kolomnya, dan C41 juga kolomnya. Karena banyaknya anggota himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar itu ada 4, sehingga banyak tutup juga ada 4. Nah, dari situlah kita menemukan nilai E, yaitu 0,6. Kita melakukan operasi yang sama seperti sebelumnya. Yang tertutup 2 kali kita tambahkan dengan nilai E, yang tidak tertutup nanti elemennya akan sama, dan yang tertutup sekali elemennya akan sama, dan yang tidak tertutup nanti kita akan kurangi dengan E, sehingga menghasilkan tabel selanjutnya. Nah, pada tabel ini himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya misal C41, C13, C24, dan C35. Banyak anggota 4 sehingga banyak tutupnya juga 4. Dengan kita memperoleh nilai E sebesar 1,6. Lakukan operasi yang sama dengan menambahkan E pada elemen yang tertutup 2 kali, mengurangi dengan E pada elemen yang tidak tertutup, dan elemen yang tertutup sekali, maka nanti nilainya akan sama, sehingga menghasilkan tabel berikut. Tapi sepertinya ada yang salah dalam pengerjaan ini, sehingga saya membutuhkan bantuan teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ratu, itu salah karena baris dan kolom jumlahnya tidak sama. Maka di sini saya menambahkan dummy dengan nilai 0 dan menjadi tabel yang seperti berikut. Dan kita akan membuat tabel selanjutnya dengan cara mencari angka paling kecil di setiap baris dan mendapatkan nilai UI. Nilai UI tersebut akan dikurangkan per barisnya dan mendapatkan tabel MOC. Lalu kita membuat tabel COC terhadap MOC ke TOC, yaitu dengan menambahkan VC yang nilainya 0 di bawah dummy. Lalu kita mencari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Misal di sini kita pilih C42 dan C51 yang saya kasih warna merah 0-nya, dan karena banyak anggota 2, maka yang ditutup berjumlah 2. Dan kita mendapatkan E 0,9. Kita mendapatkan E 0,9 yaitu dari angka paling kecil yang tidak tertutup. Lalu setelah itu kita membuat tabel lagi dengan E 0,9, kita kurangin dengan
angka-angka yang tidak tertutup. Kalau tertutup 2 kali, maka ditambah 0,9. Jika tertutup sekali, maka bilangan tersebut tetap. Di sini kita memilih himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar, misal C12, C42, dan C51. Karena banyak anggota 3, sehingga banyak tutup 3. E sama dengan 0,7. 0,7 didapatkan dari angka paling kecil yang tidak tertutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naila. Kita mendapatkan nilai E yaitu 0,7. Kemudian kita operasikan nilai E ini pada tabel sebelumnya untuk mendapatkan tabel selanjutnya. Karena sel 12 dan 52 tertutup 2 kali, maka nilainya ditambah dengan E. Kemudian karena sel 11, 13, 14, 15, 51, 53, 54, 55 tertutup sekali, maka nilainya tetap. Dan untuk sel-sel selain itu, nilainya dikurangi dengan nilai E. Kemudian kita akan mendapatkan tabel pada nomor 9. Lalu kita memilih himpunan elemen bebas 0 terbesar, yaitu C13, C24, C32, dan C55. Dan kita mendapatkan nilai E yaitu 1,2. Kemudian, kita akan mengoperasikan nilai E ini pada tabel 9 untuk mendapatkan tabel 12. Karena sel 52, 53, dan 54 tertutup 2 kali, maka nilainya ditambah dengan nilai E. Kemudian, untuk sel 12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 51, 55 tertutup sekali, maka nilainya tetap. Dan untuk sel-sel selain itu, maka nilainya dikurangi dengan nilai E. Sehingga kita mendapatkan tabel pada nomor 12 ini, dan kita memilih himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar, yaitu C13, C24, C32, dan C41, dan C55. Sehingga banyak anggotanya itu 5, dan sehingga banyak tutupnya itu sama dengan 5. Kemudian karena jumlah tutup dan jumlah elemennya itu sudah sama, maka PO optimal. Kemudian kita mendapatkan hasil, yaitu gaya punggung oleh David bernilai 33,8, gaya dada oleh Tony bernilai 34,7, gaya kupu-kupu oleh Chris sama dengan 28,5, gaya bebas oleh Carl sama dengan 29,2, dan dummy oleh Ken sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai Z-min sama dengan 126,2. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang optimal. Terus, tadi optimalnya kita dapat di hasil 126,2. Tapi gimana sih kalau tiba-tiba pelatih dari perenang-perenang ini gak pengen Tony itu melakukan gaya dada? Tadi di optimalnya, kan Tony melakukan gaya dada. Tapi gimana kalau misal Tony dilarang melakukan gaya dada? Jadi kita bisa menggunakan teknik pemblokiran, yaitu dengan mengganti nilai di Tony gaya dada ini diganti menjadi nilai yang paling terbesar. Tapi kan dimulakan bilangan 2, nilai terbesar itu tak ada nilai. Tidak bisa ditulis di sini dong. Jadi kita misalkan saja bahwa nilai terbesar ini adalah M. Kita ganti 31,7 menjadi M. Nah, setelah itu kita cari nilai UI-nya atau nilai baris paling kecil. Yang di sini ada 32,9, 33,1, 28,5, 26,4, 0. Ini adalah nilai UI-nya. Setelah itu kita bakal cari tabel FNC, yaitu dengan cara kayak tadi ya, setiap baris ini dikurangi sama nilai UI.
Nah, ini kita ketemu ya tabel MOC-nya seperti ini, hasil dari pengurangan setiap baris ke tabel UI-nya. Nah, sebenarnya kita habis ini harusnya cari JOC, tapi perhatiin deh, JOC itu kan nilai ada yang namanya VJ. VJ adalah nilai paling kecil setiap kolom. Kalau kita perhatiin nilai paling kecilnya 0 dong. Semua bilangan yang dikurangi sama 0 berarti hasilnya sama dong. Berarti kita skip aja buat tabel JOC ya, karena hasilnya sama aja. Kita lanjut buat cari LPX 0 paling besarnya. Di sini kita terserah aja, tapi aku mau mulai dari si Chris. Ini. Terus abis itu kita nggak boleh pilih yang di sini sama di sini kan? Berarti aku mau pilih di sini. Udah, abis dong. Terus kita tarik garis di mana 0 itu ada paling banyak. Di sini 0 paling banyak itu kan horizontal. Kita tarik horizontal. Vertikal, sorry. 0 paling banyak itu kan vertikal. Kita tarik garis vertikal kayak gini. Terus kalau di sini 0 paling banyak ke horizontal, berarti kita tarik garis horizontal kayak gini. Selanjutnya kita operasiin ini semua. Gimana cara operasiinnya? Kita harus cari E-nya dulu. E-nya berapa? E-nya berarti 0,9 ya. E 0,9. Kalau ada kolom-kolom atau baris-baris yang enggak ditarik garis, enggak ketutup, berarti kita kurangin sama 0,9. Kalau misal dia ketutup 1 kali, kita biarin. Kalau misal ketutup 2 kali, kita tambah sama 0,9. Sekarang kita bikin tabel lagi. Oke, tadi aku lupa nambahin ya, kalau 0 yang kita pilih di sini adalah C. C. Nah, 1 sama C, 1, 2. Nah, ganti spidolnya dulu. Terus di tabel yang ini sama seperti tadi, kita cari dulu elemen 0 paling besar. Di sini aku mau pilih lagi di sini. Terus di sini berarti nggak boleh di sini sama di sini ya. Berarti di sini boleh. Terus udah, nggak ada lagi ya. Selanjutnya kita tarik garis yang 0-nya paling banyak. Berarti di sini horizontal lagi. Ini vertikal. Ini horizontal lagi. Ya kan? Terus E-nya kita dapetin. E-nya adalah 1. E-nya adalah 1. Setelah itu garis yang dapet itu ada C51, C22, C13. Kita operasikan lagi kayak ini ke sini. Sama kayak tadi, caranya persis. Cuman bilangannya dibagi 1 atau ditambah 1. Kita bikin dulu tabelnya. Oke, jadi didapetin, setelah dioperasiin, kita dapat tabel ini. Masih sama, karena kan tadi kita baru dapat 3 kan. Kita cari dulu nolnya lagi. Lagi-lagi dari sini aku mau ambil yang ini kan. Nah, dari sini aku mau ambil yang ini. Ini. Terus ini. Udah ya. Terus kita garis-garis lagi. Kita tarik garis. Yang ini kita tarik garis vertikal ya. Terus habis itu ini kita tarik garis horizontal. Udah kan? Terus yang ini kita sebenarnya boleh ya tarik garis vertikal untuk horizontal, tapi karena ini nolnya udah tutup, kita tarik garis vertikal aja.
Terus habis itu yang ini kita tarik garis horizontal. Nah, didapetin N-nya dia 0,9. Habis itu yang kepilih ada C51, C22, C31 sama C34. Bener kan? Bener ya? Terus habis itu kita operasiin lagi sama seperti ini, kita bikin tabel baru lagi. Kita bikin tabel barunya di sini ya. Jangan di sini, nanti kita bingung. Nggak boleh di sini. Nanti kita tampilin aja tabel awalnya. Jadi tabelnya nggak jadi di sini. Sekarang kita nggak lagi cari 0 yang paling besar. Di tabel ini mau ambil yang ini. Terus di tabel yang di kolom kedua aku ambil yang ini ya. Terus di 1, 2, 3 ini. Kalau kita lihat 0 yang dipilih sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tarik garis secara vertikal dan horizontal. Nah, karena sudah tertutup semua, sekarang kita balikin ke tabel awal. Nah, kalau udah dipilih nolnya, kita balikin tabel ini ke tabel awal. Jadi, kan melakukan gaya bebas dia 29,2. Terus Chris melakukan gaya dada yaitu 33,1. Terus ada David, dia melakukan gaya punggung. Ada David 33,8. Cukup ya guys, langsung saja. 33,8. Terus habis itu ada Fahmi, dia melakukan gaya punggungan. Dia kupu 30,4 ya. Terus ada Ken dia melakukan tidak melakukan apa-apa. Ken tidak melakukan apa-apa, dia 0. Ini kalau di total 126,5. Jadi kalau misal kami tidak boleh melakukan gaya dada, maka paling optimal, paling minimum orang-orang. Jadi semisal kami tidak boleh melakukan gaya dada, maka nilai paling minimum untuk mereka melakukan gaya ini adalah 126,5. Dengan kami melakukan gaya bebas, Chris gaya dada, David gaya punggung, dan Tony gaya kupu-kupu, sedangkan Ken tidak melakukan apa-apa. Terima kasih. Selanjutnya prioritas akan dibahas teman saya. Selanjutnya itu prioritas. Di sini kita akan memprioritaskan Chris, dia harus melakukan gaya punggung. Jadi yang pertama itu, ini tabel awalnya seperti ini. Terus untuk tabel prioritasnya kita ubah Chris gaya punggung ini menjadi 0, nilai yang paling kecil.
Jadi tabelnya berubah menjadi seperti ini. Yang berubah itu hanya di bagian kris gaya punggung C12. Lalu kita cari nilai terkecil dari tiap baris yang ada di tabel prioritas ini. Kita kasih nama UI. Nilai terkecil dari baris pertama itu 0. Nilai terkecil dari baris kedua 33,1. Nilai terkecil dari baris ketiga 28,5. Nilai terkecil dari baris keempat itu 26,4. Dan baris yang terakhir yaitu dari nilai terkecil 0. Selanjutnya kita akan menghitung masing-masing baris ini dikurangi dengan nilai terkecilnya. Lalu kita masukin ke tabel berikutnya. Nah, hasil pengurangan baris ini dengan nilai UI kita masukin ke tabel yang ada di sini. Selanjutnya, kita cari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di sini saya pilih C12, C53. Setelah itu kita tarik garis ke arah baris atau kolom yang memiliki nilai 0 paling banyak. Di sini saya tarik ke bawah, dan yang C53 ini saya tarik ke samping. Setelah itu kita lihat nilai baris dan kolom yang tertutup satu garis itu nilainya tetap untuk dimasukkan ke tabel berikutnya. Yang tertutup oleh dua garis kita tambahkan nilai E. Nilai E ini nilai terkecil yang tidak tertutup oleh garis. Di sini nilai terkecilnya itu 1,6. Nah, jadi untuk mengisi tabel yang di bawah ini, kita lihat dari tabel yang di atas ini. Kalau hanya tertutup satu garis, seperti yang ini, kolom kedua dan baris kelima, itu nilainya tetap tidak berubah. Dan untuk yang tertutup oleh dua garis, seperti angka 0 di sini, di C52, itu kita tambahkan dengan nilai E. Untuk mengisi tabel yang di bawah ini, kita lihat tabel yang ada di atasnya. Di sini, kita mencari nilai E dulu. Nilai E itu nilai terkecil yang tidak tertutup oleh garis. Di sini nilai E-nya 1,6. Untuk mengisi tabel yang di bawah, kita lihat tabel yang di atas. Jika baris atau kolomnya tertutup oleh satu garis, maka nilainya itu tetap. Seperti di baris ke-2 dan ke-5 ini nilainya tetap. Untuk baris atau kolom yang tertutup oleh dua garis, di sini kita tambahkan dengan nilai E. Di sini yang tertutup dua garis itu ada di C52. Kita ubah menjadi 1,6. Yang tidak tertutup, kita kurangkan dengan nilai E. Di sini baris dan kolom yang tidak tertutup ini nilainya kita jumlahkan dengan 1,6. Dapat nilai yang ada di tabel ini. Nah, kemudian di tabel di bawah ini kita cari lagi himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di tabel ini saya pilih himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya di C12, C24, dan C53. Sama seperti sebelumnya, kita tarik garis ke arah baris atau kolom yang memiliki nilai 0 paling banyak. Di sini saya tarik ke bawah. C24 saya tarik ke samping. Dan C53 saya tarik garis ke samping.
Dari sini kita cari lagi nilai E-nya. Di sini kita dapat nilai E-nya itu 0,3. Ini yang saya kasih pagar bintang. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti di atas, kita mengisi tabel berikutnya. Tabel ini kita hitung sama seperti yang sebelumnya. Jika tertutup satu garis nilainya tetap, tertutup dua garis kita tambahkan nilai E, dan yang tidak tertutup kita kurangi oleh nilai E. Nah, setelah itu kita cari lagi himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di tabel ini saya pilih C12, lalu C24, dan C51. Kita tarik garis lagi ke arah baris atau kolom yang memiliki nilai 0 paling banyak. Di C12 saya tarik garis ke bawah. Di C24 C23 saya tarik garis ke bawah. C24 maksudnya. Saya tarik garis ke bawah, dan C51 saya tarik garis ke samping. Setelah itu kita cari lagi nilai E-nya, nilai paling kecilnya yang tidak tertutup oleh garis. Nah, karena tabel di atas ini himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya masih 3, belum sampai 5. Jadi kita lakukan perhitungan lagi ke tabel berikutnya, sama seperti cara sebelumnya. Yang tertutup satu garis nilainya tetap, yang tertutup dua garis dijumlahkan dengan nilai E yaitu 0,9, dan yang tidak tertutup kita kurangi oleh nilai E, sehingga didapat seperti yang ada di tabel berikut ini. Lalu kita cari lagi himpunan bebas bernilai 0 terbesarnya. Di sini saya pilih C12, C12, C24, C41, dan C55. Kita tarik garis lagi ke arah baris atau kolom yang memiliki nilai 0 paling banyak. Di sini di C12 saya tarik garis ke bawah. Dan yang C24 saya tarik garis ke bawah juga. Dan C41 saya tarik ke samping. C55 saya tarik ke samping lagi. Jadi himpunan bebas elemen bebas bernilai 0 terbesar kita pilih C12, C24, C41, dan C55. Lalu kita cari lagi nilai E-nya. Di sini nilai E-nya adalah 2. Karena kita masih menemukan hanya 4 elemen bebas bernilai 0 yang besar, jadi kita harus melakukan perhitungan lagi ke tabel berikutnya dengan cara yang sama, sehingga nanti kita memperoleh tabel. Lalu kita dapatkan tabel baru yang ini. Kita cari lagi himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Di sini saya pilih C12, C24, C41, dan C53. Dari tabel yang sebelumnya ini kita hitung lagi sehingga kita mendapatkan tabel yang baik ini.
Dan di tabel yang baru ini kita cari lagi himpunan bebas bernilai 0 terbesar. Di sini saya pilih C12, C24, C41, dan C53. Lalu kita tarik garis lagi. C12 saya tarik ke bawah. C24 ke bawah juga. C41 kita tarik garis. Dan C53 kita tarik garis ke samping. Lalu di sini kita temukan nilai E-nya itu 0,3. Setelah itu karena kita masih baru menemukan 4 himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar, jadi kita hitung lagi mencari tabel berikutnya. Nah, perhitungannya masih sama sebelumnya. Jika satu garis hanya tertutup satu garis, nilainya tetap. Tertutup oleh 2 garis dijumlahkan dengan nilai E yaitu 0,3, dan tidak tertutup kita kurangi dengan nilai E. Di sini kita peroleh tabel barunya. Kita cari lagi himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya. Di sini saya pilih C12, C24, C35, C41, dan C53. Nah, di tabel ini kita sudah menemukan 5 himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Jadi ini tabel yang terakhir. Setelah itu kita bisa lihat Chris, gaya punggung, Tony, gaya dada, Ken, gaya kuku, dan Carl, gaya bebas. Setelah itu kita hitung di tabel terakhir ini, himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung nilai minimalnya. Untuk menghitung nilai minimalnya, kita kembali lagi ke tabel yang awal ini, bukan tabel yang prioritasnya. Kita hitung. Di sini nilai dari C12 itu 32,9. Dijumlahkan oleh C24 itu 34,7, dijumlah C35 itu nilainya 33,6, ditambahkan dengan C41 29,2, dan C53 nilainya 0. Lalu kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 130,4. Jadi, jika kita memprioritaskan Chris harus memasukkan gaya punggung, maka nilai minimal yang kita dapatkan itu adalah 130,4. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi kami di sini akan membacakan hasil perhitungan kami pada POM QM. Pada tabel optimal didapatkan backstroke oleh David 33,8, pistroke oleh Tony 34,7, butterfly oleh Chris 28,5, freestyle oleh Carl 29,2, dummy oleh Ken yaitu 0. Maka total optimal yang kami dapatkan adalah 126,2.
Pembahasan yang kedua yaitu tentang prioritas. Karena Chris diprioritaskan untuk gaya backstroke, maka pada kolom 1,2 diisi dengan angka 0. Kemudian kita mendapatkan hasil dari POM-QM yaitu gaya backstroke oleh Chris bernilai 0, gaya breaststroke oleh Tony bernilai 34,7, gaya butterfly oleh Ken sama dengan 33,6, dan gaya freestyle oleh Carl sama dengan 29,2, dan gaya dummy oleh David sama dengan 0 dengan total 97,5. Kenapa hal ini berbeda kepada pekerjaan kita sebelumnya? Karena pada POM-QM kita hanya bisa memasukkan satu tabel, yaitu tabel prioritas. Sedangkan pada pekerjaan kita sebelumnya, kita menggunakan tabel awal dengan nilai gaya backstroke oleh Chris yaitu 32,9. Seperti itu. Kemudian kita melanjutkan pada pembahasan yang ketiga yaitu pemblokiran. Karena Tony tidak boleh menggunakan gaya breaststroke, maka sel 2,4 diisi dengan bilangan terbesar. Di sini kita menggunakan bilangan 9.999. Di sini kita mendapatkan hasil dari POM-QM yaitu gaya backstroke oleh David sama dengan 33,6, gaya breaststroke oleh Chris sama dengan 33,1, gaya butterfly oleh Tony sama dengan 30,4, gaya freestyle oleh Carl sama dengan 29,2, dan gaya dummy oleh Ken sama dengan 0 dengan total 126,5.